Selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam pertemuan yang keempat. Jadi sebenarnya ini merupakan pertemuan yang kelima, akan tetapi karena pada hari Jumat minggu lalu kita sama-sama fakultatif atau libur karena Imlek, maka ini termasuk pada pertemuan yang keempat kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih tetap melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Kalau pada pertemuan minggu lalu fokus kita berbicara tentang unsur pembangun cerpen, pada pertemuan ini kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Adik-adik, sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa cerpen itu merupakan cerita fiktif atau hasil imajinasi dari pengarang yang akan memberikan kesenangan terhadap pembacanya. Kita akan cenderung merasa happy ketika kita membaca sebuah cerpen. Nah, selain memberikan kesenangan, cerpen juga ternyata akan memberikan nilai-nilai pengajaran kepada kita. Kita dapat mengambil hikmah atau nilai yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sebuah cerpen. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai itu merupakan sesuatu yang penting, yang berguna, atau yang bermanfaat bagi manusia. Semakin tinggi kegunaan suatu benda atau sesuatu, maka pasti akan semakin tinggi nilai dari benda tersebut. Akan tetapi sebaliknya, apabila kegunaannya cenderung sedikit, maka nilai dari suatu benda akan semakin sedikit juga. Hal ini dapat kalian lihat atau kalian bisa melihat contoh dari misalnya sebuah emas. Emas itu tentunya memiliki nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Karena memiliki fungsi atau kegunaan yang tinggi pula. Apa kegunaan dari emas? Emas itu yang pertama bisa menjadi perhiasan. Yang kedua juga bisa menjadi tabungan. Yang ketiga juga bisa menjadi sumber penghasilan. Jadi begitu banyaknya fungsi atau kegunaan dari emas, maka membuat emas itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Akan tetapi sebaliknya, contohnya limbah. Limbah itu tidak memberikan kegunaan apa-apa, tetapi cenderung dapat menjadi atau membuat lingkungan itu tercemar apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga limbah itu tidak memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu contoh dari nilai. Yang berikut kita kembali pada cerpen. Jadi nilai apa saja yang terkandung dalam sebuah cerpen? Yang pertama ada nilai budaya. Nah, nilai budaya itu berkaitan bukan hanya tentang adat istiadat saja atau tradisi, tetapi juga pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Itu yang tergolong dalam nilai budaya. Yang berikut ada nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan bagaimana manusia yang satu menjalin kedekatan atau menjalin komunikasi atau menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Itu yang tergolong dalam nilai sosial. Sedangkan yang ketiga nilai moral. Nilai moral itu berkaitan dengan perilaku baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia. Yang berikut ada nilai agama. Nilai agama itu berkaitan dengan spiritual atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.
Yang berikut ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu berkaitan dengan bagaimana cara menanamkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan atau bagaimana cara mendidik dengan acuannya adalah ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik, nilai dalam sebuah cerpen itu biasanya dapat kita pahami, tetapi untuk menemukan nilai dalam cerpen itu tidaklah mudah, butuh langkah-langkah yang harus kalian pahami juga. Nah, bagaimana cara menemukan nilai dalam sebuah cerpen? Caranya bisa dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dengan melihat tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Jadi, mengapa tokoh tersebut mengatakan atau menyampaikan sebuah pernyataan secara berulang-ulang? Yang kedua, dengan melihat setting atau latar yang terdapat dalam cerita tersebut. Mengapa latar cerita yang dipilih itu latar tersebut dengan suasananya suasana itu. Jadi latar juga dapat mengantar kita untuk menemukan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Kemudian yang ketiga, dengan melihat alurnya. Jadi mengapa pengarang membuat jalan cerita seperti itu? Jadi kenapa alurnya alur maju, tidak alur flashback atau alur campuran? Nah, itu. Yang keempat, mengapa seorang tokoh dimatikan terlebih dahulu tetapi yang lain tidak? Jadi hal-hal tersebut akan mengantarkan kita untuk memahami nilai yang ada di dalam sebuah cerpen. Nah, contohnya seperti berikut ini. Ibu akan membantu untuk membacakan. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan semena-mena. Tidaklah patut hal itu kulaporkan? Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau dengan peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Nah, adik-adik, di balik kutipan cerpen tersebut, kalian dapat memahami bahwa nilai yang terkandung, bahwa di dalam cerpen tersebut terdapat nilai yang sangat berguna bagi kehidupan kalian. Jadi kutipan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga diri sendiri. Jadi menjaga diri sendiri ini dengan ketika kalian menyampaikan sesuatu, sampaikan berdasarkan fakta. Jangan dilebih-lebihkan, apalagi dengan sikap semena-mena, hanya memandang sesuatu dari sudut pandang kalian saja, tanpa memperhatikan objektivitas dari kejadian tersebut. Jadi, kalian menceritakan sesuatu dengan melebih-lebihkan, dengan embel-embel untuk menjaga diri kalian sendiri. Nah, jadi hal tersebut perlu kalian waspadai, perlu kalian jaga. Kalian penting untuk menjaga diri kalian sendiri. Dengan menjaga diri kalian sendiri, kalian sudah menunjukkan bagaimana kecintaan terhadap diri kalian. Nah, menjaga diri sendiri itu dengan menjaga tutur kata, menjaga pikiran, dan menjaga perilaku kalian agar terhindar dari konflik dengan orang lain. Nah,
Kalau di dalam unsur pembangun, jadi hal ini termasuk di dalam unsur intrinsik cerpen, yaitu amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, pernyataan tersebut itu merupakan atau memiliki nilai yang sangat penting, yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat bagi pembaca, agar harus bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga diri dari pikiran, agar pikiran kita tetap positif, perbuatan kita tetap positif, dan tutur kata kita juga mencerminkan hal-hal yang positif. Ini akan menjadi obor penerang dalam kehidupan kita, sehingga kalian dapat menarik benang merah bahwa cerpen tersebut atau kutipan cerpen tersebut dengan amanatnya harus menjaga diri kalian itu dapat disimpulkan bahwa memiliki atau mengandung nilai moral, nilai yang berkaitan dengan perilaku baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia. Jadi itu contoh tentang bagaimana kalian dapat memahami nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Nah, adik-adik, demikian saja materi untuk hari ini. Untuk biar kalian bisa lebih memahami materi ini, Ibu juga sudah menyajikan sebuah contoh soal. Ibu harap kalian dapat mengerjakan soal tersebut dengan keseriusan dan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk diri kalian sendiri. Kerjakan soal tersebut dan dikumpulkan sebentar. Sekian dan terima kasih.